Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'du. Para sahabat beduk yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah kita dapat bertemu kembali dalam keadaan sehat, dalam keadaan dapat menjalankan puasa Ramadan. Semoga kita senantiasa diberi keistiqomahan oleh Allah. Para sahabat, di sini kita akan mulai sedikit tentang pembahasan kita di minggu lalu, yaitu tentang sabda Nabi, "Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi." Barang siapa yang melaksanakan puasa Ramadan dengan hati iman dan hati yang ikhlas, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa orang tersebut, dosa-dosa yang telah lampau yang telah dilakukan. Di dalam hadis ini ada lafal ghufira lahu, akan diampuni dosa oleh Allah. Tapi syaratnya dosa ini dapat terampuni, syaratnya adalah imanan wahtisaban. Hatinya dalam keadaan iman dan juga dalam keadaan ikhlas. Nah, ini akan kita ulas, hati yang iman, hati yang ikhlas itu yang bagaimana, sehingga kalau kita memang tahu tentang iman dan ikhlas dapat menjalankan, maka ghufira lahu, maka kita akan benar-benar mendapat ampunan dari Allah. Para pemirsa, yang pertama kita membahas tentang iman. Hati yang iman. Apa itu iman? Iman adalah tasdiqu bil qalbi wa iqrarun bil lisani wa amalan bil jawarihi, yaitu meyakini atau membenarkan dengan hati dan mengikrarkan dengan lisan dan juga mengamalkan dengan anggota tubuh. Jadi hatinya yakin, hatinya membenarkan. Kita meyakini bahwa la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Kita juga mengikrarkan di dalam lisan kita bahwa la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Selain itu kita juga mengikrarkan dengan lisan kita dengan membaca Al-Quran, dengan membaca hadis dan lain-lain. Itu salah satu bentuk dari pengikraran dari sebuah iman. Lalu selanjutnya didukung dengan pengamalan, yaitu dengan melakukan yang diperintah oleh Allah dan mencegah dari apa yang dilarang oleh Allah. Jadi tiga-tiganya, antara hati, antara lisan dan perbuatan harus sinkron. Jadi hatinya yakin, membenarkan, lisannya juga mengikrarkan, mengucapkan dari apa yang diyakini, dan anggota tubuhnya mengamalkan dari sebagai manifestasi atau pembuktian dari sebuah iman. Lalu bagaimana puasa dengan hati yang iman itu, puasa yang bagaimana? Jadi puasa dengan hati penuh keimanan, yaitu kita melaksanakan puasa, amal kita melaksanakan puasa. Jadi fisik kita, anggota tubuh kita melaksanakan puasa yang didasari dengan hati yang penuh ketauhidan. Tadi la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Dan selain itu juga kita harus menyadari sepenuh hati bahwa dalam pelaksanaan puasa ini semata-mata kita menjalankan bahwa puasa ini adalah kewajiban perintah Allah, sebagai ungkapan taat kita kepada perintah Allah, dan dengan kesadaran hati kalau puasa ini hanya Allah yang mampu membalasnya. Jadi itu namanya fisiknya berpuasa, hatinya dalam keadaan iman.
Lalu kenapa sih puasa kok harus dalam keadaan iman? Karena gini, ibadah puasa itu merupakan ibadah yang sejarahnya, yang menilai sejarah paling kuno atau paling lama, itu puasa. Sebab seperti diterangkan di dalam ayat, kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi hai orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa seperti halnya diwajibkan bagi orang-orang sebelum kalian. Di sebelum kalian ini jauh. Jadi mulai Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Daud, itu sudah punya ritual yang namanya puasa. Jadi nilai historisnya sangat panjang sekali di antara ibadah-ibadah yang lain. Itu puasa. Yang kedua, selain punya nilai sejarah yang lama, yang kuno, puasa juga cakupannya sangat luas. Artinya apa? Artinya puasa tidak hanya dilakukan oleh umat Islam saja, tetapi agama-agama yang lain juga ada yang namanya ritual puasa. Seperti Nasrani, Yahudi, yang di Indonesia ada Hindu, ada Buddha, semua agama itu ada ritual berpuasa. Tidak hanya dilakukan oleh umat Islam saja. Yang nabi-nabi sebelumnya, contohnya Nabi Adam, itu punya ritual puasa. Ketika Nabi Adam mau diturunkan oleh Allah ke bumi, Nabi Adam berpuasa sebagai rasa penyesalan atas kesalahan yang pernah ia lakukan. Dan ketika di tanggal Asyura juga berpuasa ketika bertemu dengan sang istri, juga berpuasa sebagai rasa syukur. Dan juga Nabi Musa juga punya ritual puasa, yaitu ketika uzlah atau menyendiri di Gunung Turisin, ketika akan mendapat wahyu. Bahkan Nabi Musa itu puasanya 40 hari 40 malam, tidak main-main. Lebih ngeri lagi Nabi Musa. Ada juga Nabi Daud, puasanya ya lebih tertib, lebih rajin lagi. Sehari puasa, sehari enggak, puasa enggak, terus itu puasanya Nabi Daud. Jadi kebiasaan puasa atau ibadah puasa itu sudah terjadi di umat-umat sebelum umat Nabi Muhammad. Bahkan mulai Nabi Adam sampai nabi-nabi sesudahnya itu sudah punya ritual puasa. Jadi sekali lagi, untuk mendapatkan predikat ghufiro, kita diampuni dosa-dosa kita, syaratnya adalah puasa kita didasari dengan imanan wahtisaban. Puasa yang didasari dengan hati yang penuh keimanan dan penuh keikhlasan. Demikian sahabat beduk, semoga apa yang dapat sampaikan, semoga kita dapat mengamalkannya dan buat puasa kita benar-benar puasa yang didasari dengan keimanan, dan kita mendapat pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.